Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di tengah pandemi. Berbagai berita tentang COVID telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Aninda Nur Alifa. COVID-19 masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Dalam konferensi pers saat itu, Presiden menyebut dari hasil penelusuran tim dari Kementerian Kesehatan, terdapat 2 orang warga Depok terjangkit virus corona setelah kontak dengan warga negara Jepang. Hingga saat ini, penularan virus corona masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang masuk hingga tanggal 5 Juni 2021 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, ada 6.594 kasus baru COVID dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus COVID di Indonesia saat ini mencapai 1.850.206 kasus, terhitung sejak diumumkan pasien pertama pada 2 Maret 2020. Dari data yang sama, dalam sehari diketahui ada penambahan 4.241 pasien COVID yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Sementara itu, total pasien sembuh kini mencapai 1.701.784 orang sejak awal pandemi. Namun pemerintah juga masih mencatat adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 51.449 orang. Adanya COVID-19 memberikan banyak dampak bagi kehidupan. Salah satunya adalah dampak bagi dunia pendidikan. Berikut adalah dampak positif COVID bagi dunia pendidikan. Pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Adanya pembelajaran jarak jauh membuat murid, guru, dan orang tua harus melek terhadap teknologi. Hal tersebut tentunya berdampak positif karena pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri yang terus berkembang. Sementara itu, jumlah kursus online gratis saat ini banyak. Lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga diskon, seperti Zenius, Kuiper, dan Ruang Guru. Yang ketiga, munculnya kreativitas tanpa batas. Di masa pandemi ini, telah membuat banyak pengajar menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membuat bosan. Ya, selain dampak positif, ada dampak negatif yang timbul akibat COVID-19 ini. Yang pertama, membuat anak kurang bersosialisasi. Tidak adanya pembelajaran di ruang kelas membuat para pelajar tidak berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik. Selain itu, kesenjangan sumber daya. Banyak murid yang selama ini bergantung pada fasilitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah dan juga kampus. Pasalnya, tidak semua murid atau mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai. Terlebih murid dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan terluar, sulit mendapatkan fasilitas pendukung pembelajaran online. Selain itu, proses belajar terasa lebih berat. Berdasarkan riset dilakukan oleh The Conversion, beberapa orang tua murid menyarankan agar pembelajaran jarak jauh tidak terbatas pada pemberian tugas saja, agar murid dapat benar-benar merasa seperti belajar dan tidak hanya diberi tugas saja. Dan selanjutnya, meningkatnya risiko berbahaya. Dilansir dari UNICEF, meningkatnya waktu murid belajar dan bersosialisasi secara online di internet dapat meningkatkan risiko berbahaya, seperti cyberbullying dan konten negatif yang tersebar di internet. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.